إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis di masjid ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan masuk di bab At-Tayammum. Bab tentang tayamum. Ya, untuk kitab Thaharah tinggal tersisa 2 bab lagi, bab tayamum dan bab al-haid. Setelah itu nanti kita akan masuk pada kitab as-salat. Hadis yang pertama dari bab at-tayammum disebutkan di sini oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-41 dari kitab Umdatul Ahkam. An Imran ibn al-Husain. An Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang laki-laki yang mu'tazilan, yang dia menyendiri. Ya, dia menyendiri, lam yusalli fil qaum, tidak salat bersama kaum, tidak salat bersama kaum muslimin yang lainnya. Ya, tidak salat bersama kaum muslimin yang lainnya. Ya, jadi benar Rasulullah SAW ya salat bersama para sahabat, bersama kaum muslimin. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang dia tidak ikut salat bersama kaum muslimin. Ya, tidak ikut salat bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Jadi dikatakan bahwasannya, ada yang mengatakan bahwasannya laki-laki tersebut bernama Khalad ibn Rafi' al-Badri, seorang sahabi. Ya. Seorang sahabi bernama Khalad ibn Rafi' al-Badri radhiyallahu anhu. Ya, Khalad ibn Rafi' al-Badri. Jadi beliau ikut dalam perang Badar. Radhiyallahu anhu. Kemudian faqala, dan melihat hal ini, Rasulullah SAW bertanya kepada Khalad ibn Rafi', ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Wahai fulan, apa yang menyebabkanmu tidak salat bersama kaum muslimin yang lain? Apa yang menyebabkanmu tidak salat bersama kaum muslimin yang lainnya? Apa sebabnya kau tidak salat berjamaah bersama kaum muslimin? Faqala, kemudian laki-laki tersebut, itu Khalad ibn Rafi' mengatakan, ya Rasulullah, asabatni janabah. Wahai Rasulullah, aku sedang junub. Ya. Aku sedang keadaan junub. Wala ma'a, dan tidak ada air
Ya, tidak ada air untuk aku gunakan mandi junub. Ya. Jadi orang ini tidak mendapati air untuk mandi wajib, mandi junub, menghilangkan hadas besarnya. Dan dia mengira bahwasannya kalau tidak ada air, ya berarti menunggu sampai ada air dulu baru mandi. Ya, sehingga ketika dalam keadaan dia masih junub, maka dia pun tidak sholat bersama kaum muslimin yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada lelaki tersebut, alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Engkau boleh menggunakan as-sa'id. Ya. Kau boleh menggunakan tanah. Ya, bisa kita artikan tanah, tetapi as-sa'id itu artinya semua yang ada di atas permukaan bumi itu as-sa'id. Ya. Semua yang ada di atas permukaan bumi. Pasir, tanah, debu. Ya. Maka itu semua dikatakan as-sa'id. Jadi bisa kita katakan tanah. Jadi boleh bagimu untuk menggunakan tanah. Untuk bertayamum maksudnya. Fa innahu yakfika. Maka sesungguhnya itu mencukupi bagimu. Itu cukup bagimu untuk membolehkan, untuk menjadi sebab dibolehkannya ya untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis ini tadi kita bisa mengetahui bahwasannya ada isyarat dari Rasulullah SAW terkait dengan tayamum. Ya, ada isyarat dari Rasulullah SAW terkait dengan tayamum. Maka pada kejadian ini, ketika itu sahabat Khalad ibn Rafi' radhiyallahu anhu, beliau belum tahu bahwasannya ketika tidak mendapati air itu boleh menggunakan tanah atau debu, ya, untuk bertayamum, ya, untuk bertayamum. Apabila hendak melaksanakan ibadah yang di sana disyaratkan harus dalam keadaan suci, harus berthaharah terlebih dahulu. Di antaranya itu sholat. Ya. Makanya ketika beliau belum tahu hal ini, ketika tiba waktu sholat, dalam keadaan dia sudah ada di masjid, ya, dia sudah hadir di masjid. Nah, ketika kaum muslimin sholat, dia tidak ikut sholat. Ya. Ketika kaum muslimin sholat, dia tidak ikut sholat karena dia masih punya masih dalam keadaan junub. Ya. Maka kemudian selesai sholat, Rasulullah SAW melihat orang ini tidak ikut sholat bersama kaum muslimin yang lainnya. Dan lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW, ya, bagaimana hikmah beliau dalam berdakwah, bagaimana sifat lemah lembut yang ada pada diri beliau, ya, bagaimana cara beliau untuk atau dalam mengambil keputusan, ya, ketika melihat ada sesuatu yang itu zahirnya ini merupakan pelanggaran, ya, yang zahirnya ini merupakan pelanggaran, ini merupakan suatu perbuatan yang keliru. Ya, ketika Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang tidak ikut sholat bersama kaum muslimin yang lainnya, ya. Dan tentunya Rasulullah SAW kenal dengan sahabat ini, ya, karena Khalad ibn Rafi', ya, ikut perang Badar. Tentunya Rasulullah SAW kenal dengan beliau, ya. Walaupun di sini dalam riwayat hadis itu tidak disebutkan namanya, ya, dimubhamkan, jadi dimajhulkan, tidak disebut namanya. Ya, ini sering kita dapati dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, bisa jadi perawinya, kalau di sini Imran bin Husain memang sengaja tidak menyebutkan namanya, karena tidak penting disebutkan namanya, ya,
Karena yang penting adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, tidak penting terkait dengan siapa yang terkait dengan kejadian ini. Kecuali kalau memang diperlukan untuk disebutkan namanya. Ya, maka Rasulullah tidak langsung kemudian menyalahkan, ya tidak langsung mengatakan engkau telah berdosa meninggalkan sholat berjamaah, ya atau ucapan-ucapan yang lainnya. Tapi beliau dengan dengan penuh hikmah, beliau menanyakan kepada Khalad ibn Rafi, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Ya, beliau tabayun terlebih dahulu. Ya, beliau tabayun terlebih dahulu. Beliau berupaya mencari tahu apa sebabnya. Bisa jadi dia punya uzur sehingga diperbolehkan. Ya, artinya dia memiliki uzur sehingga tidak boleh dicela, tidak layak untuk dicela. Ya. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, yang menanyakan sebabnya. Mengapa engkau tidak ikut sholat bersama kaum muslimin yang lain? Apa yang menyebabkanmu tidak ikut sholat bersama kaum muslimin yang lainnya? Maka dijelaskanlah sebabnya oleh Khalad ibn Rafi. Yang sebenarnya ini bukan merupakan sebab yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah sebenarnya kan. Karena ada jalan keluar yang lainnya. Tapi karena Khalad ibn Rafi belum tahu, ya maka tentunya diberi uzur, ya. Karena dalam keadaan belum mengetahuinya. Kan seharusnya dia bisa bertayamum kemudian sholat bersama kaum muslimin yang lainnya. Tapi karena Khalad ibn Rafi belum tahu hal tersebut, maka Rasulullah SAW pun memaafkan beliau, artinya memberikan uzur kepada beliau. Kemudian hanya Rasulullah SAW memberitahu bahwasanya boleh baginya untuk menggunakan tanah untuk bertayamum, yang dengannya dia boleh untuk melaksanakan sholat. Ya, maka kita lihat bagaimana hikmah Rasulullah SAW dalam menyampaikan kebenaran, dalam berdakwah, ya, dalam menasihati. Ya. Ini banyak kita dapati dari hadis-hadis beliau. At-tayammum lughatan al-qasdu. Ya, at-tayammum lughatan al-qasdu. Tayamum secara bahasa itu maknanya menuju. Ya, maknanya menuju. Atau bisa juga diartikan meniatkan sesuatu atau menuju kepada sesuatu. Itu at-tayammum secara bahasa. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Qur'an wala aminal baital haram. Amina di sini maknanya qasidina, menuju bait al-haram, menuju Masjidil Haram. Ya. Jadi kata amma ya ummu itu bisa bermakna qasada yaqsidu. Ya, qasada yaqsidu yaitu menuju artinya. Ya, kata tayammum itu dari kata amma ya ummu. Ya. Maknanya qasada yaqsidu. Itu secara bahasa. At-tayammum maknanya menuju. Ya, menuju kepada sesuatu. Adapun syar'an secara syariat, istilah syar'i, makna tayammum adalah isti'malu turabin ma'lumin limashi wajhin wa yadaini ala sifatin ma'lumatin. Makna tayammum secara syar'i adalah menggunakan turab, tanah yang dimaklumi. Ya, tanah yang kita ketahui yang ada di atas permukaan bumi ataupun debu, ya. Limashi wajhin untuk mengusap wajah, wayadain dan juga kedua tangan, ala sifatin ma'lumatin dengan tata cara yang maklum, tata cara yang dimaklumi yang sudah disebutkan di dalam nas.
Nanti akan kita sebutkan tata caranya. Ya, ini pengertian dari tayamum. Ya, jadi menggunakan tanah untuk membasuh atau mengusap wajah, ya afwan, bukan membasuh ya, mengusap, untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan tata cara tertentu. Ya, itu yang dimaksudkan dengan tayamum secara syar'i. Ya, ada kaitannya dengan pengertian tayamum secara bahasa. Ya, karena seseorang yang tidak bertayamum itu dia pasti menuju kepada tanah. Ya, dia menuju kepada tanah untuk dia gunakan bertayamum. Ya, jadi di situ ada apa namanya keterkaitan antara makna secara bahasa dengan makna secara syar'i. Maka di situ disebutkan as-sa'id minhu at-turab. Yang disebut dengan sa'id itu diantaranya adalah at-turab, tanah. Ya. Di tanah, debu, pasir, ya. Jadi semua yang ada di atas permukaan bumi, ya, itu disebut dengan as-sa'id. Ya, mengapa as-sa'id itu boleh digunakan untuk bertoharah? Nanti akan kita sebutkan di hadis yang ketiga dari bab ini. Ya. Ini diantara keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah tadi mengatakan fa'innahu yakfika, sesungguhnya itu sudah cukup bagimu. Ya, maksudnya menggunakan tanah untuk bertayamum, ya, itu sudah cukup untuk apa? Sudah cukup untuk menggantikan air. Ya, yakfika maksudnya di sini yujzi'uka anil ma. Ya, sudah mencukupimu dari menggunakan air apabila memang tidak didapati air. Ya. Kemudian kita masuk pada fawaid dari hadis ini. Faidah yang pertama, ini faidah yang ya masih ada kaitannya walaupun tidak menjadi pembahasan utama kita. Ya, annar rajula idza jaa ila nas wa hum yusallun fa innahu yustahabbu lahu an yusalliya ma'ahum walau kana qad shalla tilka shalah. Ya. Seseorang atau seorang laki-laki, karena kewajiban sholat berjamaah itu untuk laki-laki, khusus untuk laki-laki. Ya. Ini menurut apa? Sebagian pendapat ulama hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Ya. Bahwasannya seorang laki-laki apabila dia datang atau dia hadir di tengah-tengah manusia, dia datang di tengah-tengah manusia dalam keadaan ketika itu manusia sedang sholat berjamaah. Ya, tentunya khususnya di masjid. Ya, dia datang ke masjid, kemudian dalam keadaan mendapati kaum muslimin sedang sholat berjamaah. Maka dianjurkan baginya untuk sholat bersama mereka walaupun dia sudah melaksanakan sholat tersebut. Walaupun dia sudah melaksanakan sholat tersebut. Ya, ini terkait dengan seseorang yang dia sudah sholat sebelumnya, ya, tapi kemudian dia apa namanya datang ke masjid, misalnya dia mau kajian, ya, mau ikut pengajian, dia sudah sholat sebelumnya di masjidnya, di masjid dekat rumahnya, kemudian dia berangkat sampai di tempat pengajian ternyata masih sholat, ya, kaum muslimin masih sholat, maka dianjurkan baginya, dianjurkan, ya, tidak wajib karena dia sudah sholat tadi, ya, dianjurkan baginya untuk sholat bersama kaum muslimin, ya, sholat lagi bersama kaum muslimin yang ada di masjid tersebut. Ya, nanti akan terhitung sebagai sholat sunnah baginya, sholat nafilah. Ya. Ini keadaannya kalau dia sudah sholat sebelumnya. Lah kalau dia belum sholat sebelumnya, ya tentunya wajib, ya, wajib baginya untuk wajib atasnya untuk sholat bersama kaum muslimin di masjid tersebut. Ya. Nah, di sini kan Rasulullah SAW bertanya kepada Khalid ibn Rafi tadi kan,
Ini belum diketahui apakah Khalid sudah sholat ataukah belum, kan begitu. Tapi yang jelas Rasulullah tidak menanyakan hal ini, cuma Rasulullah SAW beliau menanyakan pertanyaan tersebut karena seharusnya Khalid ibn Rafi' dia sholat bersama kaum muslimin. Kalau seandainya dia sudah sholat sebelumnya, maka itu dianjurkan baginya untuk sholat bersama kaum muslimin. Dan tentunya para sahabat itu mereka bersemangat, sangat bersemangat untuk melaksanakan perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah, ya perkara-perkara yang dianjurkan dalam agama. Bahkan banyak riwayat dari mereka, dari para sahabat, bahwasanya mereka itu kalau sudah mendapatkan perintah atau mendapatkan suatu perintah dalam agama, mereka tidak membedakan apakah perintah ini wajib ataukah sunnah ataukah mustahab. Ya, wajib atau mustahab mereka tidak bedakan. Artinya selama itu perintah mereka menjalankan. Ini para sahabat seperti itu keadaan. Makanya walaupun itu perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang mustahab, mereka senantiasa melakukannya. Ya, mereka senantiasa melakukannya. Berupaya untuk terus bersemangat, ya, bersemangat dalam melaksanakannya. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, adapun manusia di zaman sekarang ini, ya, itu tanya dulu, ini wajib atau sunnah? Kalau wajib, ya itu pun juga banyak yang meninggalkan. Kalau sunnah apalagi? Ini ya cuma sunnah, tidak wajib aja kok. Tapi inilah ya perbedaan kualitas kita dengan para pendahulu kita, terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka tentunya terdepan dalam berupaya berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, terdepan dalam membuktikan keimanan mereka dengan amalan ketaatan. Ya, makanya diambil faidah dari hadis ini tadi, ya, bahwasanya seorang laki-laki yang dia hadir di masjid dalam keadaan kaum muslimin sedang sholat, maka dia dianjurkan untuk sholat bersama kaum muslimin walaupun dia sudah sholat sebelumnya. Di antara hikmahnya apa kira-kira? Di antara hikmahnya apa, Pak, kira-kira? Iya, bisa terkait dengan lebih tepatnya menghindari fitnah, ya, menghindari terjadinya fitnah, terjadinya suatu salah paham, gitu, ya. Nanti kalau manusia melihat ini orang ini nggak mau sholat, kenapa ya? Ya, apa dia menganggap tidak sah sholat di masjid ini misalnya, ya, atau karena atau sebab-sebab yang lainnya, maka ini untuk menutup celah-celah seperti itu, maka hendaknya dia juga ikut sholat, ya, hendaknya dia juga ikut sholat. Apalagi dia datang baru qomat, ya, baru iqamah, dan baru mulai kaum muslimin sholat, ya tentunya lebih baik dia ikut sholat ketika itu. Apalagi dia kan tadi misalnya mau pengajian, ya, ustadznya baru ustadznya sudah sholat sebelumnya misalnya, ya, sudah sholat di masjid dekat rumahnya, kemudian datang ke tempat kajian, ternyata kaum muslimin masih sholat di situ, baru mau sholat. Ya, apalagi dia seorang ustadz kan, atau seorang dai yang dia tentunya menjadi panutan, ya, tentunya sangat dianjurkan. Bahkan bisa jadi dalam keadaan tertentu dia wajib untuk sholat bersama kaum muslim, ya, supaya tidak terjadi terjadi fitnah, ya, terjadi suatu permasalahan atau suatu salah pahaman nanti di antara kaum muslimin. Ya. Inilah bagaimana Islam itu sangat perhatian untuk menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada, bisa menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Kemudian faedah berikutnya, al-amru bil ma'ruf ala tariqatis su'al. Ya, melaksanakan amar ma'ruf dengan cara bertanya terlebih dahulu. Jadi bertanya dulu. Kalau kita melihat sesuatu yang itu
zahirnya kemungkaran, ya. Itu zahirnya suatu kesalahan, perbuatan yang menyelisihi syariat, maka terlebih dahulu hendaknya kita tabayun, ya, tabayun terlebih dahulu. Apalagi kalau terkait dengan saudara kita sama muslim, ya, kita kedepankan husnudzon, ya, kita tanya dulu mengapa engkau melakukan ini misalnya, atau mengapa engkau meninggalkan ini, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka jangan ujuk-ujuk langsung memvonis, ya. Langsung memvonis, langsung menilai seperti ini, mengatakan seperti ini, atau mencela. Ya, ini tentunya perkara yang menyelisih petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah berikutnya, tidak semuanya saya baca ya di sini. Waqad akhadha al-Imam Malik min hadzal hadits annahu yajuzu at-tayammum bi kulli ma sa'ada ala wajhil ardh. Imam Malik, ya, berpendapat berdasarkan hadis ini bahwasannya boleh bertayamum boleh bertayamum dengan semua yang ada di permukaan bumi. Ya, bolehnya bertayamum dengan semua yang ada di atas permukaan. Kemudian faedah berikutnya yang terakhir, dilalatun ala anna man tayammama fa innahu yaktafi bidzalika wa yajuzu lahu fi'lus shalah. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya seseorang yang sudah bertayamum, maka hal tersebut sudah cukup baginya dan boleh baginya kemudian untuk melaksanakan sholat. Boleh baginya kemudian untuk melaksanakan sholat. Nah, ini juga pernah saya sebutkan sebelumnya kalau tidak salah, terkait dengan tayamum. Itu jangan kita salah pahami bahwasanya tayamum itu bisa mengangkat hadas atau menghilangkan hadas. Ya. Jadi tayamum itu tidak mengangkat atau menghilangkan hadas, besar maupun kecil, tapi hanya membolehkan. Sebab yang membolehkan kita untuk sholat. Sebab yang membolehkan kita untuk sholat. Ya. Jadi kalau misalnya memang dalam keadaan dia tidak mendapati air, atau sebab-sebab yang lainnya yang membolehkan baginya untuk tayamum, ya, tayamum itu tidak hanya karena tidak ada air, ya. Bisa jadi ada air, tapi ada sebab-sebab, ada udzur baginya untuk tidak menggunakan air, dan kemudian dia melakukan tayamum. Seperti ketika sakit, yang sakitnya itu tidak bisa untuk terkena air, ya. Misalnya sakit di bagian tubuhnya yang di anggota wudhunya, di mana akan semakin parah sakitnya kalau terkena air misalnya. Ya. Atau di cuaca yang dinginnya, sangat dingin, ekstrim dingin, boleh untuk bertayamum. Sebagaimana yang juga pernah menimpa seorang sahabat. Maka ini diantara sebab-sebab yang membolehkan seorang untuk bertayamum. Intinya, yang pertama karena tidak ada air, tidak didapati air, dia sudah berupaya mencari dan tidak mendapati air. Kalau seandainya kemudian dia tidak mendapatkan air air tanah atau air pam atau air apapun itu yang biasa digunakan untuk wudhu, untuk mandi, untuk mencuci, ya. Tapi kemudian dia mendapati ada toko yang menjual air, ya.
air mineral misalnya. Ketika itu dia wajib beli. Dia wajib membelinya. Ya. Kalau dia mampu dia wajib membelinya. Ya. Kalau dia punya uang dia wajib membelinya ketika itu karena dia hendak sholat. Dia akan sholat. Ya. Dia hendak sholat. Sedangkan dia harus toharoh. Maka ketika itu dia wajib untuk membeli air. Ya, dia wajib untuk membeli air untuk berwudu atau untuk mandi. Ya. Baik. Jelas nggih? Nah tadi ketika dia sudah bertayamum, kalau misalnya dia tidak mendapati air, ya, dia boleh bertayamum. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua yaitu ta'adzuru isti'malil ma. Dia tidak bisa menggunakan air ketika itu. Ya, keadaannya dia tidak bisa menggunakan air, bisa karena sakit atau yang lainnya. Ya, membahayakan dirinya ketika menggunakan air. Maka ketika itu juga boleh baginya untuk bertayamum. Maka itu dua sebab dibolehkannya tayamum. Ya, karena tidak ada air atau karena dia tidak bisa menggunakan air. Nah, kalau misalnya sampai di masjid belum wudu, sudah sholat, ya, sudah ditegakkan sholat, dia belum wudu, baru sampai masjid, sudah rakaat terakhir misalnya, sudah mau selesai sholatnya. Kalau dia wudu, nggak cukup, dia akan tertinggal sholat. Bolehkah bertayamum ketika itu? Boleh tidak? Boleh? Silakan beristihad. Boleh tidak, Pak? Tidak boleh, ya, karena kan tidak termasuk ke dalam dua sebab tadi. Ya, ada air di masjid, ada air melimpah airnya. Enggak boleh kemudian dia bertayamum. Ya, tidak termasuk dalam dua sebab tadi. Apa? Bukan karena tidak adanya air dan juga bukan karena dia tidak bisa menggunakan air. Ya, tidak bisanya di sini dalam keadaan itu membahayakan dirinya. Ya, membahayakan dirinya atau apa karena penyakit ataupun karena memang cuaca yang sangat dingin. Tapi kalau itu hanya karena takut tertinggal sholat, ya tidak boleh. Ya. Kalau seandainya kemudian dia wudhu, dia menyempurnakan wudhunya, kemudian dia masuk ke masjid, sholat sudah selesai, dia sudah terhitung baginya pahala sholat berjamaah. Ya. Nah, ini kemudian tidak boleh baginya untuk bermudah-mudahan seperti itu. Saya pernah dapat seperti itu soalnya. Saya kaget, loh ini kan tayamum. Saya juga sama-sama masbuk ketika itu. Ya, saya mau masuk masjid, ini dia masih di luar masjid, dia tayamum di tembok masjid. Saya kaget. Tapi saya mau tegur ya gimana? Iya. Ya maka seperti ini ya. Jadi sebagian kaum muslimin itu ada yang belum memahami masalah ini, ya masalah tayamum. Jadi ada yang kemudian berpendapat seperti itu, ya. Misalnya ketika khawatir ketinggalan sholat berjamaah itu boleh untuk tayamum. Maka ini perkara yang keliru. Terus kita tadi kembali kepada terkait dengan tayamum tadi, bahwasanya tayamum itu hanya membolehkan seorang untuk sholat, tapi bukan sesuatu yang bisa mengangkat hadas. Jadi ketika dia bertayamum, dia boleh sholat ketika itu. Tapi kemudian kalau dia mendapati air setelahnya, kalau misalnya dia dalam keadaan junub, mendapati air setelahnya, dia wajib mandi setelah itu. Ya, wajib mandi setelah itu. Jangan mikirnya kalau sudah tayamum ya sudah nggak junub berarti. Ya ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Itu hanya membolehkan untuk sholat. Ya. Jadi seperti diberi keringanan sementara waktu untuk boleh sholat. Ya. Tapi nanti kalau sudah mendapati air, kalau itu hadas kecil, ya dia wudhu. Kalau itu hadas besar, berarti dia mandi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga nanti kalau misalnya masih belum ada air atau dia masih belum bisa menggunakan air, terus masuk waktu sholat berikutnya, ya dia tayamum lagi. Jangan mencukupi dengan tayamum yang sebelumnya.
Ya, jangan mencukupi dengan tayamum yang sebelumnya, walaupun setelahnya dia tidak berhadas lagi. Tapi dia harus tayamum lagi kalau mau sholat lagi. Gitu. Kalau sudah berjarak waktu yang lama. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk hadis yang kedua. Masuk hadis yang kedua ini menyebutkan tentang tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Hadis yang kedua atau hadis yang ke-42, An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Ya, kita tahu Ammar ibn Yasir salah seorang sahabat termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal masuk Islam, yang mana bapak dan ibunya itu merupakan orang yang mati syahid, awal kali mati syahid dari kalangan kaum muslimin. Ya. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, bapak beliau Yasir itu juga seorang sahabat. Ya, bapaknya disiksa sampai wafat, akhirnya mati syahid, disiksa oleh kaum Quraisy. Begitu pula ibu Sumayyah, ya, yang juga disiksa oleh orang-orang Quraisy hingga wafat. Hanya keduanya mati syahid. Ammar ibn Yasir. Kemudian Ammar pun walaupun disiksa tapi tidak sampai meninggal dunia. Beliau juga mendapatkan siksaan yang luar biasa berat. Sampai akhirnya Ammar terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Ya, ini kisahnya ma'ruf. Karena beliau benar-benar terpaksa ketika itu. Dan Rasulullah SAW tidak mencela Ammar. Ya, Rasulullah tidak mencela Ammar ketika itu. Ya. Rasulullah hanya bertanya kepada Ammar, apakah apa yang kau rasakan di dalam hatimu ketika mengucapkan? Maka Ammar mengatakan, saya tetap di atas keyakinan, di atas keimanan saya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ulangilah kalau engkau mendapati hal yang semisal. Ya. Boleh, Rasulullah memboleh. Walaupun kalau terkait dengan apa yang lebih utama, yaitu para ulama menjelaskan yang lebih utama tetap kita menjaga lisan maupun perbuatan kita dari perkara-perkara kekufuran. Walaupun kita dipaksa, walaupun kita disiksa, ya, walaupun keadaannya berat bagi kita, ini yang lebih utama memang. Tapi namanya kadang keadaan seseorang itu berbeda-beda, ya, keadaan seorang itu berbeda-beda. Tapi tetap Ammar ibn Yasir seorang sahabat yang mulia, termasuk as-sabiqun al-awwalun, memiliki berbagai macam kemuliaan, dan beliau tentunya banyak mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Yang akhirnya kemudian beliau mati syahid di perang Siffin, ya, di perang Siffin di zaman kekhilafahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perang Siffin ini perang fitnah, ya, perang fitnah yang terjadi di antara para sahabat, kaum muslimin saling berperang. Ya, tapi memang itu merupakan sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindari. Ammar bin Yasir mengatakan, ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Ya, mengutus Ammar bin Yasir untuk mengurus suatu keperluan. Fa'ajnabtu, kemudian aku pun tertimpa junub. Ya, kemudian aku pun tertimpa junub. Falam ajidil ma'a, dan aku tidak mendapati air. Ya, dan aku tidak mendapati air. Fatamazzaqtu fis sa'id. Ya. Jadi Ammar ketika itu sedang diutus oleh Rasulullah SAW. Ya, kemungkinan besar sedang perjalanan menempuh perjalanan jauh, ya, bisa jadi.
Kemudian beliau junub dan tidak mendapati air, mungkin di tempat yang asing, ya di tengah padang pasir mungkin. Ya. Beliau mencari-cari tidak mendapati air. Kemudian beliau beristihad. Ya, Ammar bin Yasir beristihad. Kalau untuk hadas kecil, ya, hadas kecil itu dengan bertayamum, beliau tahu hadas kecil ketika tidak mendapati air itu boleh tayamum dan tata caranya beliau sudah tahu. Ya. Tata caranya beliau sudah tahu. Tapi untuk hadas besar, junub, beliau ini yang ragu ketika itu. Apakah sama tata caranya ataukah berbeda? Maka beliau beristihad. Ya, beristihad. Kalau hadas besar kan mandi junub, ya kan? Kalau sedang junub kan mandi junub kan menyiramkan air ke seluruh tubuh. Begitu. Maka beliau beristihad mengkiaskan. Kalau begitu berarti tanahnya juga harus mengenai seluruh tubuh. Gitu. Makanya beliau di sini fatamazzaqtu fit sa'id. Kemudian aku pun apa bahasa kita? Aku berguling-guling di tanah. Ya, Ammar bin Yasir ketika itu berguling-guling di atas tanah. Ya, supaya semua tubuhnya terkena tanah kan. Ya. Itu yang dikira Ammar bin Yasir caranya bertayamum untuk junub. Ya. Kama tamarragud dabbah. Bahkan di sini Ammar mengatakan sebagaimana binatang itu berguling-guling di atas tanah. Ya. Kita tahu seperti kucing itu kan ya, kadang kan suka guling-guling di atas tanah gitu. Ya. Ini yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ya. Tsumma ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Kemudian aku pun mendatangi Rasulullah dan aku menyebutkan hal tersebut. Karena Ammar bin Yasir ini masih merasakan kejanggalan dalam diri beliau. Ini sudah benar belum? Sudah benar ataukah salah yang saya lakukan tadi? Ya, masih ada keraguan dalam diri beliau. Karena itu hanya ijtihad beliau saja. Makanya kemudian ketika menemui Rasulullah SAW kembali, Ammar bin Yasir menanyakan hal tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan kepada Ammar, ya, fa inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakada. Sebenarnya sudah cukup bagimu untuk makna taqula di sini, ya. Taqul itu kan artinya kan berbicara, mengatakan, berucap, ya, taqulu. Tapi makna taqulu di sini maknanya taf'al. Ya, jadi maknanya antaf'ala bi yadayka hakada. Ya. Jadi makna taqula di situ maknanya taf'al. Melakukan, jadi bukan mengucapkan, karena tangan kan tidak berucap, ya kan? Tapi ini diantara bentuk keindahan bahasa yang dipakai Rasulullah SAW. Ya. Jadi maksudnya antaf ala biyadaika hakada. Sebenarnya sudah cukup bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Ya, Rasulullah SAW memberitahukan tata cara. Ternyata sama dengan tata cara tayamum untuk hadas kecil. Ya, baru tahu Ammar bin Yasir ketika itu. Ya. Maka tsumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah. Kemudian Rasulullah SAW memukul dengan kedua telapak tangan beliau, memukul tanah, ya. Menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah satu kali tepukan. Ya, satu kali tepukan. Tsumma masaha asy-syimal 'ala al-yamin. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri ke tangan kanan. Ya. Tangan kiri ke tangan kanan. Wa dhahira kaffai, dan beliau mengusap dua punggung tangan beliau, kanan dan kiri. Ya, jadi kanan dulu, kemudian kiri. Baik. Yang diusap hanya bagian apa? Punggung. Yang diusap hanya bagian punggung. Ya, kemudian mengusap wajah. Baik. Ini tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
ada yang janggal di sini? Di hadis ini? Ada yang janggal tidak? Kenapa, Mas? Tangan, maksudnya sampai siku. Itu nanti para ulama menjelaskan tidak sampai siku. Jadi hanya cukup telapak tangan, sampai telapak tangan, tidak sampai siku. Tidak ada apa? Ada nanti apa namanya? Nanti kalau di sini tidak disebutkan ya. Ada sebuah riwayat memang yang menyebutkan sampai siku, tapi ini riwayat yang lemah, dilemahkan oleh para ulama. Jadi hanya telapak tangan saja. Selain itu ada kejanggalan tidak di sini? Itu kalau memang apa diperlukan boleh ditiup. Kalau memang diperlukan, itu dijelaskan dalam riwayat yang lain. Kalau memang diperlukan, kalau setelah menumpuk terlalu banyak tanahnya, boleh ditiup dulu. Boleh ditiup dulu, tapi tidak harus nih, itu tidak wajib. Itu hanya kalau diperlukan saja, tidak wajib. Apa yang janggal ini? Ini padahal yang lebih lahir, apa yang lebih penting. Coba urutannya itu. Rasulullah menyebutkan apa dulu? Mengusap kedua tangan dan kemudian wajah. Sedangkan disebutkan dalam ayat dalam surat An-Nisa ayat 43 apa? Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Ya. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Itu urutannya. Itu urutan sebenarnya. Itu yang makanya saya bertanya, ada yang jaga? Karena mungkin kita jarang tayamum ya, jadi kadang lupa. Padahal cuma dua ini saja rukunnya. Ya, wajah dulu. Jadi memukulkan tangan, telapak tangan di tanah, permukaan tanah, kemudian mengusap wajah, kemudian kedua telapak tangan. Hanya itu. Tapi di sini dijelaskan oleh para ulama, Rasulullah SAW di sini hanya menyebutkan bukan terkait dengan tartib, ya, bukan terkait dengan urutan, ya. Di sini yang menceritakan ini kan juga Ammar bin Yasir, ya. Yang menceritakan di sini kan Ammar bin Yasir, ya. Bisa jadi Ammar hanya menyebutkan bagian apa saja yang diusap, tapi tidak menyebutkan secara tartib, secara urutannya. Makanya di sini dibawakan dengan wawu, ya. Dengan huruf wawu, wa, dan, gitu. Ya kan? Huruf wawu itu dalam kaidah bahasa Arab itu tidak menunjukkan akan tartib, urutan. Ya. Tidak menunjukkan atas urutan. Ya sama seperti bahasa Indonesia sebenarnya. Misalnya saya beli mie ayam, saya beli mie ayam dan roti bakar. Ini kan nggak menunjukkan saya beli mie ayam dulu terus beli roti bakar. Bisa jadi saya beli roti bakar dulu baru beli mie ayam, tapi saya mengatakan saya beli mie ayam dan roti bakar tadi. Gitu. Kan tidak menunjukkan, tidak mengharuskan itu urutan. Gitu. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Karena riwayat-riwayat yang lainnya, ya, diantaranya disebutkan oleh Imam As-San'ani, ya, bahwasannya riwayat-riwayat yang lainnya, yang itu juga sahih, itu datang dengan lafadz summa dan fa. Summa itu artinya kemudian. Nah ini baru berfaedah tartib, urutan. Fa itu juga kemudian artinya. Ya. Dan di riwayat-riwayat yang tadi, yang dengan lafadz kemudian tadi, itu disebutkan wajah dulu baru kedua telapak tangan. Maka dikumpulkan riwayat-riwayat tadi, ya, maka disimpulkan bahwasanya urutan yang sebenarnya itu wajah dulu dan baru kedua telapak tangan sebagaimana juga disebutkan di dalam ayat tadi. Gitu. Jadi itu untuk menjawab apa muskilah yang ada di hadis ini atau kejanggalan yang ada di hadis. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi tidak sadar tadi. Karena memang kita jarang tayang. Ya. Jadi tidak ngeh tadi kalau itu yang ada yang janggal di dalam hadis. Baik. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-janabah minal ihtilam la tanqusu miqdaral mar'i wa la tuqallilu min qimatihi 'inda Allah 'azza wa jalla wa la 'inda khalqihi.
Ya, junub karena ihtilam, ya, kemungkinan besar Ammar bin Yasir itu junubnya karena ihtilam. Ya. Karena bisa jadi beliau hanya sendirian di situ, tidak bersama istri beliau ataupun budaknya. Ya, jadi kemungkinan besar beliau junub karena ihtilam. Dan junub karena ihtilam ini tidak sama sekali tidak mengurangi kemuliaan seorang. Sama sekali tidak mengurangi kedudukan atau nilai seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini merupakan suatu perkara yang tidak bisa dia tolak, tidak bisa dia atur, ya, di luar kemampuannya. Iya. Maka ihtilam itu bukan aib, ya, bukan suatu cacat bagi seseorang. Itu merupakan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, tetapkan baginya. Itu hanya menjadi tanda, salah satu tanda apa? Baligh. Seseorang sudah baligh. Kemudian faedah yang kedua, wuqu'ul ijtihad minas sahabah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya ijtihad dari para sahabat di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi Ammar bin Yasir kan berijtihad beliau. Ya. Tapi setelahnya beliau tetap bertanya kepada Rasulullah, ya, tetap bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, al-mar'u idza waqa'at lahul mas'alah fajtahada fiha fa'amila bijtihadihi thumma wajada ahlal ilmi fa innahu alaihi su'aluhum. Ya, fa inna alaihi su'alahum. Nah, ini tadi, seseorang apabila dia berijtihad dalam suatu permasalahan, ya, apabila dia berijtihad dengan suatu permasalahan, ya, karena memang ketika itu dia belum bisa bertanya kepada orang yang berilmu, ya, sedangkan keadaannya mendesak, dan kemudian dia mengamalkan sesuai dengan ilmu yang ada padanya, dia berijtihad kemudian, ya, setelahnya ketika dia mendapati seorang ahlul ilm, ya, seorang alim, maka dia wajib untuk bertanya kepada alim tersebut. Ya, bisa jadi ijtihadnya tadi keliru. Baik. Kemudian faedah berikutnya, man alaihi janabah wa lam yajidil ma falaysa alaihi an yatamammama bi jami'i jasadih. Barang siapa yang dalam keadaan junub sedangkan dia tidak mendapati air, maka tidaklah diwajibkan atasnya untuk bertayamum dengan seluruh badannya. Ya. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ya, tidak perlu seperti itu. Ini termasuk juga kemudahan dalam Islam, ya, kemudahan dalam syariat Islam. Kemudian faedah yang berikutnya, ad-darbu 'alal ard darbatan wahidah. Ya, menumpukan kedua telapak tangan ke tanah itu cukup satu kali. Ya, cukup satu kali. Nah, tadi saya menyebutkan ada riwayat, diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni dari Ibnu Umar, tapi riwayat ini lemah. Ya, dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani melemahkannya, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar juga melemahkannya. Jadi ini riwayat yang lemah, tapi ini riwayat yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i. Makanya Imam Asy-Syafi'i berpendapat dengan pendapat menepuk tanah sebanyak 2 kali. Sekali untuk wajah, sekali untuk kedua telapak tangan. Tapi riwayat ini lemah. Ya, riwayat ini lemah. Baik. Jadi pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama, bahwasannya memukul atau menepukkan tangan ke tanah itu cukup 1 kali. Cukup untuk wajah dan kedua telapak tangan. Ini. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya mau mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ya silahkan. Ya, karena memang ini khilaf di antara para ulama. Kemudian faedah berikutnya, halaman berikutnya, nggih. Kalau di sini Syekh Ats-Tsatsri, ya, Syekh Ats-Tsatsri yang mensyarah Umdatul Ahkam di sini, beliau menguatkan pendapat yang boleh mendahulukan kedua telapak tangan sebelum wajah.
Ya. Beliau berdalil dengan hadis ini. Tapi tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana pendapat yang lebih kuat. Ini disebutkan oleh beliau di sini. Ya. Beliau menyebutkan jawazu an yakuna mashul yadain sabiqan limashil wajhi. Bolehnya mengusap kedua telapak tangan itu didahulukan dibandingkan mengusap wajah. Ya, beliau berpendapat seperti itu. Ya, berdasarkan hadis ini. Baik. Tapi tadi pendapat yang kuat sudah saya sebutkan. Tetap urutannya itu tartib ya. Ini termasuk rukun ya, tartib. Jadi runtut. Wajah dulu baru kedua telapak tangan. Ya, sebagaimana wudhu itu juga harus tartib, harus runtut urutannya. Kemudian faedah berikutnya di sini batinul kaffi la yumsahu iktifaan bi darbihi fil ard. Ya, Syekh Sastri di sini menjelaskan bahwasanya bagian dalam telapak tangan itu tidak perlu diusap lagi. Ya, bagian dalam telapak tangan itu tidak perlu diusap lagi karena sudah cukup dengan ketika ditepukkan atau dipukulkan ke tanah. Ya, cukup dengan ketika ditepukkan ke tanah. Tapi kemudian beliau sebutkan juga di sini mashul yadi fit tayammum. Ya, mashul yadi fit tayammum. Terlalu cepat enggak ini saya? Terlalu cepat enggak? Ribon, Pak? Terlalu cepat, Pak? Buatan nggih. Apunten kalau terlalu cepat. Soalnya juga waktunya. Mengusap tangan ketika tayamum itu cukup hanya telapak tangan saja. Ya. Hanya cukup mengusap telapak tangan saja, tidak sampai lengan. Jadi tidak sampai al-mirfaq, tidak sampai siku-siku. Ya, tidak sampai siku. Bukan siku-siku, tidak sampai siku ya. Tidak sampai siku, tidak seperti wudu. Ya, tidak seperti wudu. Ya tadi saya sebutkan riwayatnya ada, memang Imam Ad-Darqutni menyebutkan, tapi ini riwayat yang lemah. Baik, kemudian faedah berikutnya wa dhahiru hadzal hadis wujubu ta'mimi dhahiril kaffain bil mashi. Ya, yang nampak dari hadis ini bahwasanya wajib mengusap seluruh punggung telapak tangan, ya, mengusap seluruh bagian punggung telapak tangan. Ya, mengusap seluruh bagian punggung telapak tangan. Ya, jadi diusap seluruh bagiannya. Dari tengahnya dan juga jari-jarinya. Baik. Kemudian yang terakhir, wujubu isti'abil wajhi. Wajibnya juga mengusap seluruh bagian wajah. Ya, mengusap seluruh bagian wajah. Tapi tentunya tanpa berkumur. Ya, gimana bisa kumur? Nggak ada air. Nggak ada madmadah, nggak ada istinsyaq. Okay? Dan ini ijma, ulama sepakat. Di sini disebutkan. Okay? Tidak ada madmadah, tidak ada berkumur, tidak ada istinsyaq, istinsar menurut kesepakatan para ulama. Jadi tidak perlu tangannya dimasukkan ke mulut, tidak perlu tangannya dimasukkan ke hidung. Ya. Begitu pula di sini kedua mata, ya. Maksudnya tidak perlu kemudian bagian yang bagian pinggir-pinggir mata itu kemudian tidak perlu dibersihkan dengan tangan. Ya, jadi cukup mengusap wajah. Bahkan di sini kalau zahirnya di sini kedua tangan, kedua mata ini tidak wajib untuk diusap. Ya, jadi bagian yang yang masuk ya di bagian sekitar mata itu tidak perlu diusap. Adapun jenggot, maka ini para ulama berbeda pendapat yang disebutkan di sini. Adapun yang lebih utama, yang lebih afdol itu kalau bisa ya juga diusap, ya, diusap jenggotnya. Tayyib wallahu taala a'lamu bissawab. Itu yang bisa kita pelajari
dari 2 hadis ini masih tersisa 1 nggih, tapi kalau kita baca nanti tidak cukup waktunya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya, sekaligus nanti kita masuk ke bab al-haid. Sampai di sini silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Iya, Pak. Nggih. Oh, sholat lagi bersama istri katanya. Boleh. Ya, tidak masalah Pak. Itu nanti terhitung juga sholat nafilah bagi kita. Ini juga dahulu dilakukan oleh beberapa sahabat seperti itu. Tapi mereka pulang ke kaumnya, Pak. Jadi mereka dia sudah sholat bersama Rasulullah, kemudian pulang ke kaumnya, kemudian dia mengimami kaumnya lagi. Jadi boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi jangan kemudian nggak sholat ke masjid, justru cuma jamaah sama istrinya. Kalau memang ada udzur ya masalah. Okay. Tapi jangan kemudian kalau tanpa udzur ya tentunya ini perkara yang dilarang. Baik, itu bagi laki-laki ini. Ya. Iya. Kalau dia sudah hadir di masjid, ya dia sholat di situ. Dia sholat di situ. Bahkan kalau dia walaupun sudah masuk, sudah selesai misalnya ya sholatnya, dia baru masuk masjid, dia sudah terhitung sholat dia insya Allah sudah mendapatkan niat sholat berjamaah. Ya dia langsung sholat saja di situ. Ya, dia langsung sholat saja di situ. Ya, wallahu a'lam. Tidak perlu kemudian dia pulang lagi kemudian sholat berjamaah dengan keluarganya. Ya. Maka tentunya ketika dia langsung sholat di situ itu lebih bersegera dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Lebih bersegera dalam melaksanakan kewajiban. Hatta walaupun kemudian misalnya cuma mendapati tahiyat akhir, ya tidak masalah. Rasulullah mengatakan, fama wajadtum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kau dapati posisi imam bagaimanapun keadaannya, maka sholatlah langsung. Ya, sholatlah langsung. Dan apa yang terluput bagimu maka sempurnakanlah. Ya, tapi kalau memang sudah selesai sholatnya, ya langsung saja sholat di situ. Oke, langsung sholat di situ di masjid tadi. Wallahu a'lam. Menepuk pundak. Iya, kalau ini masalah sebenarnya walau alam ini ada kelonggaran. Intinya kalau misalnya dia mau berimam kepada orang yang masbuk tadi, yang maksudnya masih sholat menyempurnakan sholatnya tadi, maka ya boleh silahkan. Ya tadi kalau menepuk pundak ini kan ini sebenarnya cuma isyarat saja, ya, cuma isyarat saja, isyarat bahwasanya itu kan dia mau jadi makmumnya kan gitu. Ya, ini yang ma'ruf di kita kan seperti itu. Tapi kita lihat juga orangnya ini layak nggak jadi imam. Ya, gitu. Kita lihat juga, ya kita lihat bagaimana keadaannya. Ini layak nggak kira-kira syarat zahirnya jadi imam misalnya. Ya. Kalau misalnya ini kok penampilannya seperti ini, maksudnya ya kalau syarat zahirnya itu kurang layak jadi imam misalnya, maka kita boleh melakukan atau membuat jamaah baru. Wallahu a'lam. Tapi kita tidak boleh membuat jamaah baru ketika sholat yang pertama belum selesai. Ya. Sholat yang pertama belum selesai, apalagi itu diimami oleh imam rawatib masjid tersebut. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya, ini termasuk juga menjaga persatuan kaum muslimin. Ya. Ada pertanyaan lagi? Dari akhwat ada pertanyaan? Tidak ada. Tapi berarti kita ajukan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.